Aturan pergerakan di wilayah aglomerasi selama masa larangan mudik 6-17 Mei disikapi beragam oleh kepala daerah. Untuk wilayah DKI Jakarta misalnya, kami kutip dari cnnindonesia.com, ada aturan bagi mereka yang masuk ke wilayah DKI Jakarta membawa surat tugas. Kita akan bahas malam ini bersama Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Halo. Mas Agus, sudah hari kedua pelarangan tapi masih ada kebingungan. Kepala daerah saja bingung. Jadi bagaimana sebenarnya Anda melihat ini? Ini bukan kali pertama, tahun lalu juga seperti ini. Iya, ya ini kan saya selalu katakan, saya kebetulan kemarin di PKP ya, saya sampai ke Cirebon sana dan saya lihat juga. Jadi memang kebijakannya nggak jelas. Karena kan harusnya begini, ini diliburkan di tengah-tengah sebelumnya orang bisa mudik, semua mudik sebelum dilarang. Dan itu kenapa begitu? Harusnya tidak begitu, dilepas saja karena orang sudah terlalu lama, kemudian juga pemerintah nggak mau membereskan pandemi tapi dua-duanya dengan ekonomi. Jadi ya sudah dilepas saja tapi tracing dan testingnya harus diperbanyak. Dan daerah harus siap dengan nakesnya, dengan ruangan, dengan segala macam, anggaran. Itu kan sepertinya tidak dibahas oleh pusat. Iya, kita tinggal berdoa supaya tidak ada ledakan. Tapi beberapa daerah di Jawa Tengah sudah meledak. Iya, sudah ramai. Dan jadi menurut Anda kebijakan yang kali ini gagal? Iya. Tadi kami baru saja berbicara dengan reporter kami. Dikatakan bahwa jika ada penyekatan, ada 30 titik penyekatan. Dikatakan jika lolos satu titik penyekatan belum tentu lolos di penyekatan yang lain. Itu artinya apakah ada interpretasi yang berbeda, komunikasi yang tidak jalan dari atas sampai bawah? Saya kemarin di lapangan ya, kan penyekatan itu harus 24 jam. Saya datang 5:30 pagi, itu pas akan siap-siap aplusan yang berikutnya. Jam 6 mereka berganti, tapi belum ada. Jadi 3-4 jam itu kosong. Karena jam 9 baru apel, kemudian baru bertugas. Jadi selama 3-4 jam itu kan bisa lolos. Satu. Kedua, formulir izin keluar itu kan tidak seragam. Terusnya kan sebaiknya bisa diambil di web atau di apps, sehingga bentuknya sama. Dan yang memeriksa tidak usah cari-cari buka-buka menghabiskan waktu. Yang ada kebanyakan suratnya tidak ada tanda tangan. Jadi bagaimana ini? Jadi ya sudah lolos. Nah jadi buat apa disekat-sekat? Kemarin juga menyekatnya juga salah. Sehingga orang yang dari Cikampek mau kerja di Cikarang nggak bisa. Marahlah mereka. Nah, jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa persiapannya memang tidak ada. Kalau misalnya ada kepala daerah yang menginterpretasikannya berbeda-beda. Ada yang mengaku tidak tahu, ada yang mengaku bingung. Ada yang mengatakan, oh boleh kok mudik di wilayah aglomerasi. Artinya dari atasnya yang komunikasinya tidak beres, karena kan kalau Satgas juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa mudik wilayah aglomerasi dilarang gitu. Tapi kenapa masih ada yang berbeda ini interpretasinya? Ya memang berbeda-beda, hari ini dilarang, besok dibolehkan. Sekarang kalau aglomerasi dilarang, bagaimana orang yang kerja di Jakarta tinggal di Bogor, di Bekasi, di Depok, itu gimana? Oke, menurut kan Anda masih ada? Kan nggak bisa, kecuali kantornya ditutup. Dia tidak masuk kan kena sanksi. Ya kan, sementara kenapa kepala daerah berbeda-beda? Karena tidak ada koordinasi komunikasinya yang baik. Maunya pemerintah apa? Kan pemerintah hanya mengandalkan pada SE, surat edaran. Lalu katakan bahwa surat edaran itu sekelas dengan mading zaman kita kuliah dulu. Jadi tidak berkekuatan hukum. Jadi ya pasti dilanggar oleh semua apa saja. Dan komunikasi ini menurut Anda? Undang-Undang 15 2019 kan mengatakan nggak ada itu SE. Betul. Dan komunikasi ini menurut Anda kegagalan utama dari kebijakan publik terkait dengan penanganan COVID-19 ini? Betul. Padahal waktunya kan lama. Kan Lebaran itu pekerjaan rutin tiap tahun. Harusnya sudah disiapkan. Tahun lalu kan gagal di mana, dievaluasi lah. Jadi jangan diulang. Nah ini diulang lagi. Ada yang bisa diperbaiki tidak Mas Agus sekarang dalam kondisi seperti ini? Sekarang nggak bisa. Waktunya sudah berjalan. Mau diperbaiki bagaimana? Orang tambah bingung. Jadi sekarang siapkan saja tenaga kesehatan, pusat layanan kesehatan, cukup tempat tidur, dan anggaran. Jika ada penegasan, siap kalau ada ledakan. Saya sih berdoa tidak ada ledakan. Tapi kalau terjadi bagaimana? Jika ada penegasan kemudian dari pemerintah mungkin 1 atau 2 hari ke depan atau besok atau malam ini melakukan penegasan lagi soal mudik aglomerasi? Ya, sekarang mau bagaimana komunikasinya? Kan harus jelas. Panggil semua kepala daerah, pastikan bahwa Anda akan bicara seperti ini. Ini dasarnya. Masalahnya peraturannya digunakan SE, jadi susah.
Dan artinya kembali kepada kebijakan masing-masing kepala daerah itu dan pemerintah pusat juga tidak bisa melakukan sesuatu terkait itu. Ya itu yang aneh, harusnya kan pemerintah pusat punya kerjaan, harus bisa dia mengatur, nggak bisa itu saja, kan ada koordinasi lah. Oke, maunya bagaimana kan dibahas, supaya pelaksanaannya mudah. Kalau sekarang kan membingungkan pelaksana yang di lapangan, yaitu kepolisian, Korlantas dan Dinas Perhubungan, Satpol PP dan sebagainya. Kemudian di masyarakat juga bingung. Ya, oke, baik. Yang paling bisa dilakukan sekarang apa, Mas Agus? Artinya hanya persiapan saja untuk keadaan terburuk? Yang harus dilakukan sekarang itu tadi, perbanyak testing dan tracing. Kan harusnya surat-surat tugas itu kan bisa jadi bahan tracing. Kalau dikasih barcode kan dia masuk ke pusat data Kemenkes. Ini kan nggak ada, beragam-ragam. Kemarin saya berdiri di sebelah petugas yang sedang memeriksa, perlu waktu sekian detik yang akan memacetkan kendaraan. Karena suratnya itu ada yang 3 lembar, ada yang selembar, ada yang 2 lembar. Tulisannya beda-beda, tapi intinya begitu surat izin yang tidak ditandatangani. Karena sudah macet, ya sudah diloloskan. Kan artinya nggak ada gunanya disekat. Oke. Ya, lagi-lagi di lapangan yang keteteran ya, Mas Agus ya? Iya. Oke, Mas Agus Pambagio, terima kasih malam hari ini sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Mas Agus. Malam.